Nur Muhammad itu makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasud, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk. Ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar. Diwaris-wariskan terus dari para nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? Enggak. Katanya Halaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Halaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual. Spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah, Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia, kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Halaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad.